Kelurahan Panjang. 1. Kampung Kawatan. Menurut arsip Stadsgemeente Magelang Bouwverordening 1936, Kampung Kawatan memperoleh sorotan pemerintah kolonial dalam perkara pembangunan gedung di sekitarnya. Pemerintah Hindia Belanda mengatur jalan mana saja yang boleh didirikan bangunan gabungan di sebelah timur Jalan Raya Utara dan Selatan. Di sisi selatan, dibatasi Simpang 4 Jalan Raya Selatan, Alun-Alun Selatan, Kawatan, Simpang 3 Juritan Utara, dan Gelangan. Dokumen berharga ini memberikan informasi penting bahwa Kampung Kawatan sudah lahir sejak era penjajahan. Catatan kaki nomor 87. Arsip Stadsgemeente Magelang Bouwverordening 1936. Merujuk pada keterangan warga, sejarah Kampung Kawatan bermula dari tempat ini di masa lalu yang digunakan untuk menumpuk kawat. Muncul penafsiran baru yang logis bahwa daerah tersebut tempo dulu ditinggali oleh warga yang menggeluti usaha di bidang kawat. Kemiripan cerita ini ditemukan juga pada Kampung Kawatan di Surakarta. Juga seperti Kampung Bubutan di Surabaya, misalnya. Banyak warga di perkampungan itu menekuni usaha di bidang mesin bubut atau mesin kikis. Akhirnya, masyarakat menamai lokasi itu sesuai unsur atau aktivitas yang mereka lihat sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat kolonial hingga sekarang, unsur kawat banyak digunakan untuk kepentingan pembangunan rumah hingga sarana militer keamanan. Misalnya, kawat berduri untuk menahan orang-orang di penjara dan kamp penjara, serta memagari peternakan di dalam atau di luar sebidang tanah. Kawat berduri menjadi alat yang efektif dan relatif murah untuk mengusir orang-orang dari daerah yang dijaga. Kawat berduri muncul pada penghujung abad 19 di Amerika. Terdapat aneka jenis kawat, yakni kuningan bercampur emas atau gold field, perak, sterling silver, brass atau tembaga yang dicampur zinc atau seng, copper, kawat tembaga, serta craft wire, yang merupakan kawat tembaga berlapis yang terdiri atas banyak varian warna dan ukuran, cenderung lunak dan gampang dibentuk. Dapat dipastikan, kebutuhan manusia akan kawat memang sukar ditolak, sehingga dapat dimaklumi apabila kawat kemudian digunakan untuk menamai nama sebuah kampung. Penghujung abad 19, Magelang terus dikembangkan menjadi kota garnisun militer sebagai pusat pertahanan wilayah Jawa bagian tengah. Kota garnisun adalah kota di mana terdapat kelompok pasukan dalam jumlah besar yang menetap di kota itu. Sebagai kota garnisun, Magelang tentu telah memiliki fasilitas militer yang komplit berikut pasukannya. Dalam media cetak, Magelang acap dijuluki sebagai daerah garnisun. Permulaan abad 20, Tilema mengatakan bahwa Magelang sangat terkenal dengan militernya. Di sana berdiri bangunan garnisun yang sangat besar. Catatan kaki nomor 88. Lihat dalam HF Tilema. Kromo Belanda, Overvragstuk van het wonen in Kromo's Grootland. 1915-1916, halaman 116-117. Maka, Magelang yang terkenal sebagai kota garnisun dan di dalamnya pernah meletus perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia periode revolusi ini, mengingatkan kita akan pentingnya fungsi kawat dalam bidang pertahanan dan situasi peperangan. Kawat digunakan untuk mencegah serangan pasukan infanteri yang berbeda dengan parit perlindungan dan posisi pertahanan lainnya. Bersama peralatan perang modern lainnya, termasuk senapan mesin, kawat berduri banyak membantu selama pertempuran. Perihal kawat berduri di Magelang era perang kemerdekaan, kita teringat pada novel Pagar Kawat Berduri
karya Trisno Yuwono, pejuang yang pernah belajar militer di Magelang. Novel ini merupakan refleksi sejarah yang digali dari pengalaman pribadi pengarangnya sebagai seorang tentara pada masa revolusi. Novel tersebut menggambarkan kehidupan sosial yang serba tertekan di masa perang yang dialami oleh sang tokoh. Seperti yang dituturkan oleh Trisno Yuwono berikut ini. Selama ini aku menulis lebih banyak berdasarkan pengalamanku. Lantaran aku belum mampu mempertanggungjawabkan segenap hal di luar pengalamanku. Ku ambil bagian-bagian pengalamanku itu, ku aduk dengan hayal, ku reka-reka, ku pikirkan dan ku rasakan, sehingga menjadi suatu kebulatan menurut ukuranku. Catatan kaki nomor 89. Baca Trisno Yuwono, Pagar Kawat Berduri, Jakarta, Penerbit Jambatan, tahun 2001. Pengarang novel ini dilahirkan di Yogyakarta pada 5 Desember 1926. Ia memiliki ikatan historis dengan Magelang. Setamat SMA pada tahun 1946, ia masuk Korps Mahasiswa di Magelang dan Jombang selama 2 tahun. Sewaktu revolusi pecah, ia berumur 20 tahun dan memiliki semangat yang kuat untuk ikut berperang dan bergabung dengan tentara pelajar. Ia malang melintang dalam berbagai pertempuran di beberapa kota, mulai dari Magelang, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Semarang, Ambarawa, hingga Tanah Pasundan. Ia menggelar serangan gerilya dan mencegat konvoi serdadu Belanda selama pertempuran berlangsung. Saat agresi militer kedua, tahun 1949, Trisno Yuwono tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sewaktu sakit dan dirawat di rumah sakit, pria ini dapat melarikan diri. Magelang menjadi ajang perang dan menjadi bagian dari masa mudanya, tentu tidak mudah untuk dilupakan. Di luar konteks perang, Kampung Kawatan periode kolonial juga diingat sebagai lokasi apotek Van Gorkom, persisnya di sebelah selatan Jalan Kawatan. Selain rumah sakit, apotek menandakan perkembangan infrastruktur Kota Magelang di bidang kesehatan. Dengan banyaknya sarana kesehatan, membuat warga Magelang kian gampang memperoleh layanan kesehatan. 2. Kampung Juritan. Kampung ini terletak di area Kecamatan Magelang Tengah sekarang ini, dan lokasinya tidak jauh dari jalan raya utama. Periode kolonial, ia tersohor disebut Jalan Juritan atau Juritan Straat. Seiring dengan membengkaknya jumlah penduduk di kampung ini, lahannya dibagi menjadi 2, yaitu Juritan Utara dan Juritan Selatan. Era gemilang pemerintahan birokrasi kolonial, khususnya Inlandsbestuur, kampung ini menjadi tempat tinggal satuan prajurit. Korps bentukan bupati ini diberi tugas menjaga keamanan bupati beserta keluarga dan korps pemerintahannya. Keberadaan perkampungan prajurit yang memunculkan nama juritan ini tidak berubah, kendati secara perlahan fungsinya bergeser dengan berkurangnya fungsi korps prajurit yang dimulai sejak tahun 1871. Catatan kaki nomor 90. Arsip Stadblad van Nederlands Indie, tahun 1871 nomor 1. Peraturan ini mempersamakan pangkat dalam fungsi korps prajurit dengan militer reguler kolonial dan menjadi awal dari integrasi korps prajurit ini ke dalam satuan militer pemerintah kolonial Hindia Belanda. Penghujung abad 19, korps ini tidak ada lagi. Para bekas anggota prajurit tersebut masih diperkenankan tinggal di kampung yang sebelumnya menjadi barak dan tangsi mereka. Namun, banyak dari mereka meninggalkan rumah serta menjualnya ke orang lain, terutama kepada orang-orang Tionghoa yang naik jumlahnya pada periode itu. Hanya sedikit keturunan bekas prajurit yang diketahui tinggal di sana
dan mempertahankan bentuk bangunan rumahnya yang asli. Sebagian besar bangunan dirobohkan dan dibangun ulang dalam bentuk rumah model Tionghoa. Buahnya, memasuki abad 20, daerah Juritan dikenal sebagai salah satu pusat pemukiman orang Tionghoa di Magelang. Catatan kaki nomor 91. Wat de Magelang geschiedde. Dalam Het Nieuws van de Dag voor Nederlands-Indië, tanggal 6 Maret 1926, lembar kedua. Pada tanggal 8 Februari 1926, terjadi kerusuhan anti-Cina yang dikobarkan oleh anggota militer Ambon sebagai akibat perselisihan dalam perayaan Cap Gomeh, dan orang-orang Ambon menyerang kampung ini selama hari itu. 3. Kampung Panjang. Nama kampung ini tampaknya tidak utuh, tetapi menjadi bagian dari Sepanjang. Ada multiversi yang menjelaskan asal-usul kata Sepanjang, sebagaimana beberapa tempat dengan nama yang sama di Pulau Jawa. Sepanjang dihubungkan dengan nama seorang kapitan Tionghoa, Sao Panjang, yang berjuang melawan VOC tahun 1743 di pedalaman Jawa, sebagai bagian dari peristiwa pemberontakan Tionghoa dan Perang Tionghoa 1740 hingga 1743 yang berkelanjutan hingga perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said selama periode 1744 hingga 1757. Dalam pengembaraannya bersama Raden Mas Said, Sepanjang bersama pengikutnya acap singgah di beberapa wilayah dan tempat persinggahannya lantas disebut Sepanjang. Catatan kaki nomor 92. Dara Jadi, Perang Sepanjang tahun 1740-1743. Tionghoa Jawa melawan VOC. Jakarta, Penerbit Eksekutif, tahun 2008, halaman 246. 4. Kampung Bogeman. Nama kampung yang mengandung pemahaman memori kolektif warga seperti Nambangan dengan aktivitas masa lalu adalah Bogeman. Kampung di bagian kota Magelang ini memiliki konotasi dan identifikasi dengan aktivitas penghitanan bagi anak-anak laki-laki pribumi, khususnya anak-anak Muslim di masa lalu. Awal dari identifikasi ini adalah adanya seorang ahli hitan bernama Kiai Bogem yang berprofesi sebagai seorang tukang hitan bagi anak-anak. Catatan kaki nomor 93. Menurut hasil penelusuran informasi, Bogem sendiri bukanlah nama orang, tetapi sebuah desa di daerah Yogyakarta yang dikenal dengan seorang ahli hitannya. Bercerita soal ketenarannya, anak-anak yang dihitan di desa ini tidak merasa sakit dan cepat sembuh. Berita itu tersiar kemanapun, sehingga tukang hitan disebut Kiai Bogem atau Bong Supit. Eko Hartono, Anak Kolong, Cilacap, Pacific Pers, 2018, halaman 436. Namun, muncul dugaan bahwa nama ini merupakan nama kolektif, sebab tidak ada sumber yang menyebutkan orang ini berasal dari dan pernah tinggal di Magelang. Kenyataan umum, di beberapa kota lain ditemukan kampung Bogeman dengan identifikasi kolektif yang sama, yaitu tempat penghitanan. Berdasarkan analogi di atas, tersembul interpretasi bahwa pemberian nama Bogeman bertemali dengan aktivitas yang dirintis Kiai Bogem ketimbang sosok Kiai itu sendiri. Dengan kata lain, nama Bogeman diberikan publik pada kampung setelah adanya pengertian dan identifikasi bahwa di kampung tersebut terdapat seorang juru hitan. Apakah dia adalah seorang sosok Kiai Bogem atau kerabatnya? Tidak dapat dipastikan. Dalam perkembangannya pada awal abad 20, kampung ini tidak hanya semata-mata melayani aktivitas hitanan, tetapi berubah menjadi satu nama pemukiman campuran. Di kampung ini tinggal pula orang-orang dengan profesi lain, seperti tukang kayu, tukang batu, dan pedagang kecil. Di masa kolonial, kampung ini adalah kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah dan bertanggung jawab kepada pemerintah Kota Praja, Magelang. Catatan kaki nomor 94.
Dreigbrief dalam The Indisch Courant tanggal 7 Maret 1923, lembar kedua. Kelurahan Rejowinangun Utara. 1. Kampung Nanggulan. Riwayat nama Kampung Nanggulan bermula dari kata tanggul. Dalam catatan sejarah, dilakukan pembangunan tanggul, perbaikan kampung berikut fasilitasnya oleh pemerintah kolonial Belanda lantaran banjir pernah menerjang kota Magelang pada tahun 1920. Lokasi Kampung Nanggulan memang tidaklah jauh dari Sungai Manggis. Sungai ini tidak menutup kemungkinan bakal mendatangkan bencana sewaktu airnya meluap, maka perlu dibuatkan tanggul. Seiring perjalanan waktu, masyarakat setempat menyebut daerah yang dibangun tanggul itu menjadi Nanggulan. Selain dituding sebagai biang kerok banjir yang harus dibuatkan tanggul dan sistem kanal kota yang baik, Sungai Manggis menyumbang air yang melimpah untuk sarana pengairan masyarakat lokal. Tahun 1857, dibuka saluran air Sungai Manggis yang panjangnya mencapai 12 km yang merupakan cabang dari Sungai Elo. Saluran air yang melintas di tengah kota disebut dengan akuaduk yang dimulai dari Sidotopo, Dekil, Menowo, Potro Bangsan, Pelengkung 1, Pelengkung 2, Pungkuran, Kadipaten, Kejaksan, Mosvia, Pelengkung Tengkon, Kemiri Kerep, Lembah Bukit Tidar, lantas mengalir keluar kota. Keberadaan Sungai Manggis dan akuaduk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air. Dalam arsip yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum nomor 3797/SS tahun 1909 menyebutkan bahwa kebutuhan memperbaiki pasokan air minum bagi Magelang secara memadai bisa dinyatakan terpenuhi. Juga, dalam surat Panglima Angkatan Darat tertanggal 16 Maret nomor 799/328 dijelaskan pengusulan membuka pasokan air baik bagi penduduk sipil maupun garnisun dengan meminta Kesatuan Zeni melakukan pengukuran yang deskripsinya bisa disetujui oleh pembesar kolonial di Batavia. Tahun 1923, pemerintah kota kemudian menyelenggarakan layanan air bersih, air ledeng atau saluran pipa langsung ke rumah penduduk di kampung yang tidak langsung berjalan mulus. Sebab, penduduk kampung tidak serta-merta bersedia berlangganan air ledeng dari pemerintah yang sejatinya berbayar itu. Mengacu pada hal itu, pemerintah mengerjakan saluran pipa air ke perkampungan sekaligus mensosialisasikan penting dan murahnya berlangganan air ledeng. Tarif air ledeng dipatok seharga 0,5 gulden per bulan per 4 meter kubik dengan tambahan tarif sebesar 0,20 per meter persegi jika pemakaian melebihi 4 meter kubik per tiap bulannya. Kian berkembangnya isu kesehatan, kian gencar pula air ledeng dengan pipa-pipanya itu menerobos ke perkampungan. Tercatat tidak kurang dari 2.000 persil-persil di kampung yang melanggan air ledeng pada tahun 1935. Bagi yang tidak menggunakan air ledeng, tentu saja masih mengandalkan air dari sumur atau air Sungai Manggis yang membelah kota. Melihat kenyataan Sungai Manggis yang membelah kota dan airnya melimpah, tanggul bagi pemerintah Belanda merupakan unsur vital. Terlebih lagi berlatar belakang negara induk Belanda yang jago menjinakkan air, pemerintah kolonial memahami tujuan utama pembuatan dari tanggul tersebut, yakni untuk mencegah banjir di daratan yang dilindunginya. Tanggul mengungkung pula aliran air sungai, menghasilkan aliran yang lebih cepat dan muka air yang lebih tinggi. Tanggul bisa juga ditemukan di sepanjang pantai, di mana gumuk atau gundukan pasir pantainya tidak cukup kuat, di sepanjang sungai untuk melindungi dari banjir, di sepanjang danau atau polder. Di samping itu, tanggul dibuat
demi membentuk batasan perlindungan untuk suatu area yang tergenang serta suatu perlindungan militer. Tanggul bisa jadi hasil pekerjaan tanah yang permanen atau hanya konstruksi darurat. Biasanya terbuat dari kantong pasir sehingga dapat dibangun secara cepat saat banjir. Dalam sejarah dunia klasik, tanggul kali pertama dibangun di peradaban Sungai Indus, Pakistan dan India Utara sekitar 2600 sebelum Masehi, sebagai harapan kehidupan agraris masyarakat Harappa. Tanggul dibuat lebih dari 3000 tahun silam di Mesir kuno, di mana sistem tanggul dibangun sepanjang 966 km di ambang kiri Sungai Nil, membentang dari Bendungan Aswan hingga Delta Nil di pesisir Mediterania. Peradaban Mesopotamia dan Tiongkok kuno juga membangun sistem tanggul raksasa. Sungai Manggis ialah elemen terpenting dalam kehidupan manusia Magelang. Sungai ini memiliki beragam peran yang sangat vital, di antaranya karena kebutuhan air. Bahkan, sejak era purba, mayoritas nenek moyang selalu berusaha untuk bermukim di pinggir sungai. Ketimbang menguruk Sungai Manggis yang membelah kota itu, pemerintah kolonial lebih baik membangun tanggul untuk mengamankan kota. Tanggul itulah yang selanjutnya dikenal warga untuk nama Kampung Nanggulan. 2. Kampung Jaranan. Di samping juritan, Kampung Jaranan menyeratkan konotasi dalam kaitannya dengan penegakan keamanan. Kampung ini, menurut analoginya, berasal dari kata jaran atau kuda. Terminologi tersebut merujuk pada keberadaan banyaknya kuda di tempat ini. Menimbang nama hewan itu hanya satu jenis, tidak masuk akal bila lokasi ini merupakan pasar hewan yang cenderung lebih bersifat heterogen. Sebaliknya, rujukan pada suatu jenis hewan kuda lebih relevan dan ditautkan dengan keberadaan banyak kuda. Adanya gerombolan kuda itu sukar dilepaskan dari eksistensi kesatuan pasukan berkuda. Dalam hal ini, Jayeng Sekar yang dibentuk pemerintah kolonial sebagai aparat penjaga keamanan. Lantaran kesatuan ini lebih banyak terdiri atas kavaleri ketimbang infanteri seperti prajurit bupati, maka dugaannya kuat bahwa Kampung Jaranan di masa lampau merupakan lokasi hunian prajurit Jayeng Sekar. Tetapi bersamaan dengan penurunan fungsi pasukan tersebut dan dinyatakan bubar pada penghujung abad 19 bersama rasionalisasi birokrasi pemerintahan pribumi, kampung ini akhirnya berubah menjadi pemukiman biasa daripada barak serdadu. Kuda-kuda yang kemudian ditarik dan hilang memberikan lahan bagi para pendatang baru atau keturunan anggota Jayeng Sekar ini untuk bermukim. Buahnya, kampung ini menunjukkan penampilan sebagai pemukiman publik. Catatan kaki nomor 95. Aangekomen Vreemde Legen de Batavia dalam Java Bode, tanggal 19 Oktober 1864, lembar kedua. Kebakaran yang terjadi di Kampung Jaranan tahun 1864 telah menghanguskan banyak bangunan tangsi dan barak prajurit Jayeng Sekar di sana. 7. Kampung Malang Gaten. Masyarakat tradisional Jawa mengenal istilah ganten yang berarti sirih dan perlengkapannya. Ganten erat bertemali dengan tradisi makan sirih atau nginang yang disukai manusia Jawa di masa lalu. Nginang terdiri dari campuran tembakau kering, daun sirih, gambir, jambe, injet atau kapur sirih, dan kembang kantil. Campuran tersebut dibungkus dengan contong atau kerucut yang terbuat dari daun pisang. Dari kenyataan ini, diyakini bahwa Kampung Ganten merupakan tempat tersedianya sirih atau kinang, atau perkebunan yang ditumbuhi tanaman sirih. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Dalam budaya Jawa, daun dan buah sirih biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau, dan kapur. Daun sirih mengandung antiseptik yang mencegah gigi berlubang. Digunakan pula untuk obat hidung berdarah,
Caranya, 2 lembar daun segar dicuci, digulung, lantas dimasukkan ke dalam lubang hidung. Dalam tradisi Jawa, lazim memakan daun sirih, khususnya perempuan. Kinang adalah makanan atau ramuan tradisional untuk dikunyah di mulut, tidak ditelan, dan seperti menikmati permen karet. Di Kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, mengunyah kinang dilakukan mengikuti perayaan sekaten. Bahkan kinang dijual dalam perayaan yang agung itu. Zaman berkembang cepat. Tradisi kuno ini mulai dilupakan orang. Dalam mitologi Jawa, aneka bahan kinang mengandung makna filosofis. Bahan ramuan itu merupakan perlambang kehidupan manusia yang pahit, sepet, getir, getas, dan asin. Daun sirih membungkus arti bertemunya rasa. Hal ini merupakan lambang rasa keingintahuan manusia yang selalu muncul kepada Tuhan. Arti lainnya, tempat bergantungnya hati. Bunga kantil bermakna selalu ingin bersama Tuhan. Orang mengunyah kinang dengan menyanding bunga kantil diharapkan dapat selalu ingat kepada Tuhan agar baik tindak tanduknya. Di Magelang, kampung yang masih memakai unsur Gaten ialah Malang Gaten yang masuk Kelurahan Rejo Winangun. Penduduk setempat mempercayai lokasi ini dahulunya merupakan tempat tinggal Kiai Malang Gaten yang tidak banyak diketahui asal-usulnya. Namun jika dicermati, Malang Gaten terdiri dari 2 kata, yaitu kata Malang yang berarti melintang dan Gaten adalah tumbuhan sirih. Analisis historisnya adalah daerah ini pada masa silam terdapat Gaten yang melintang, sehingga mencuri perhatian warga dan merawatnya dalam ingatan kolektif mereka. Disebutkan pula, di Magelang terdapat kampung Malangan. Tafsir sejarahnya, lokasi ini tempo hari terdapat sesuatu yang malang atau melintang. Dalam pemikiran masyarakat yang sederhana, kondisi malang berarti bukan kondisi normal atau berpotensi menghambat orang yang berlalu lalang melewati daerah itu. 4. Kampung Nambangan. Nama tempat lain yang berkaitan dengan fungsi lama, baik terkait pada pelaksana fungsi maupun aplikasi fungsi itu adalah Nambangan. Kampung ini berasal dari kata nambang, yang dalam pengertian bahasa Jawa lama berarti penyeberangan. Penggunaan kata nambang merujuk pada aktivitas penyeberangan di lokasi itu. Umumnya, penyeberangan itu dilakukan di sungai, bukan di danau atau lautan terbuka. Maka, Nambangan dapat dikonotasikan sebagai tempat kegiatan penyeberangan di aliran sungai dengan rakit atau perahu kecil oleh pekerja jasa tukang tambang. Merujuk pada konotasi demikian, lokasi Kampung Nambangan patut diterka berada di dekat aliran sungai besar yang memerlukan jasa petugas nambang yang sering disebut tukang getek atau tukang geret. Getek adalah istilah yang merujuk pada sejenis perahu kecil yang biasanya digunakan untuk pelayaran sungai dengan kedangkalan air yang rendah dan mampu berlayar pada jarak dekat. Perahu yang dipakai untuk penyeberangan tersebut disebut perahu tambangan. Catatan kaki nomor 96. Seberang dalam Sutrisno Sastro Utomo, Kamus Indonesia Jawa, Jakarta, Penerbit Gramedia 2015, halaman 609. Kampung Nambangan terletak di Kota Magelang, menunjukkan analogi sepetak kampung yang terletak di dekat aliran sungai besar, yang di masa lalu digunakan untuk sarana transportasi. Mencermati asal-usul geografis itu dan dibandingkan dengan kondisi masa kini, Kampung Nambangan memang berada di dekat aliran sungai Progo. Dengan demikian, asumsi yang dapat dilontarkan adalah bahwa di masa silam, Kampung Nambangan merupakan pusat aktivitas penyeberangan sungai Progo selama belum dibangun jembatan bagi transportasi manusia dan barang. Jika dilacak lebih lanjut, aliran sungai Progo memegang peranan penting
sebagai transportasi yang menopang dinamika kehidupan sosial dan ekonomi Kota Magelang. Catatan kaki nomor 97. Tentang arti penting Sungai Progo dan Elo bagi Kota Magelang, lihat Arsip Nasional Republik Indonesia. Rapport omtrent de gethouden onderzoekingen naar de urgentie van de aanleg iner drinkwaterleiding voor de Kota Magelang, bijlaag 3. Dalam bundel Algemeen Sekretari JBTZG Agenda 1891 hingga 1942 nomor 4831. Hal serupa juga berlaku bagi Kampung Boton Nambangan yang berada di bagian aliran Sungai Elo. Kampung ini merujuk pada analogi aktivitas kegiatan penyeberangan yang dilakukan penduduk Kampung Boton. Ditafsirkan, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh warga Kampung Nambangan pada masa silam, yaitu penyeberangan sungai sebagai bagian dari lalu lintas air masa lalu. Catatan kaki nomor 98. Berdasarkan hasil observasi dari kajian arkeologi topografi lahan, Sungai Elo dan Progo memegang peranan penting bagi kemajuan dan perkembangan Kota Magelang dan sekitarnya. Selain sebagai aliran transportasi sungai, air kedua sungai ini sangat bermanfaat untuk pengairan Magelang dan sekitarnya sehingga menyuburkan tanahnya dan meningkatkan potensi produktivitasnya. Lihat Helmi Murwanto dan Anania Purwo Arminta, Borobudur, Ancient Lake Site, dalam Kyoko Kanki, Laretna T. Adishakti dan Titin Fatimah, Borobudur A Sculptural Landscape, Kyoto, Kyoto University Press, tahun 2015, halaman 81. 6. Kampung Gendingan. Seperti halnya Kampung Dalangan, Kampung Gendingan di Kota Magelang juga memiliki konotasi dan identifikasi dengan kehidupan seni Jawa tradisional. Kampung ini berasal dari kata gending, yang berarti jenis musik Jawa tradisional yang dimainkan dengan gamelan. Dari situ muncul dua asumsi: lokasi tempat tinggal para pemain gamelan dan lokasi tempat pembuatan gamelan. Pada prinsipnya, mereka yang bercokol di kampung ini adalah warga yang sehari-hari menggeluti dunia seni yang bertemali dengan gamelan atau gending. Hal ini terbukti dari adanya informasi akhir tahun 1880-an bahwa di Kampung Gendingan, Kota Magelang, ada seorang pemain wayang topeng atau topeng speller yang terkenal. Ia bernama Raden Mas Sudirman yang ternyata masih kemenakan dari Raden Rio Notodewiryo, Bupati Anom di Keraton Yogyakarta. Catatan kaki nomor 99. Netherlands Indi dalam De Lokomotief tanggal 2 Agustus 1888, lembar kedua. Muncul penafsiran bahwa barisan pelaku seni di kampung itu merupakan anggota dari elit tradisional yang berafiliasi dengan Keraton Yogyakarta maupun Surakarta. Dengan kata lain, identifikasi dengan elit sosial masyarakat di Magelang dari kalangan para seniman terbukti ada pertalian dengan pusat seni agung di Istana Jawa. Kesimpulan yang diunduh, yakni sifat seni tradisional sebagai tontonan rakyat di Magelang berkarakter elitis dan berkelindan dengan status elit penguasa lokal. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.